pujian, setiap ucapan syukur yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau memuji Engkau dengan setiap organ tubuh yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Yesus Engkau yang layak terima pujian Bapa. Oleh sebab itu Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami Bapa, memenuhi setiap pemikiran kami Yesus. Biar kami masuk tidak sama seperti kami keluar nanti Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, yang percaya, yang diberkati, yang mau memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kembali saya menyapa shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti doa kita tadi, kita mau melompat, kita mau memuji nama Tuhan. Dari zaman ke zaman, dari apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia pada kita. Dari zaman Elia, zaman Daud, zaman Yesiel, semuanya Tuhan setia. Bapak Ibu yakin dan percaya untuk itu semua? Mari kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Inilah zaman Elia.
hidup kami Bapa, sehingga Tuhan kami ada karena suatu anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan pada pagi Tuhan kami telah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu Bapa. Suatu hal yang boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, pada saat kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mohon dengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, firman-Mu Bapa boleh Tuhan menjadi guidance buat kami Tuhan, untuk kami tetap memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Hanya kebenaran-Mu saja yang pagi ini boleh hamba-Mu sampaikan, hingga Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu. Hanya dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan berdoa. Puji nama Tuhan. Shalom. Kalau pagi ini kita bersyukur kalau kita boleh hidup, atau kalau kita menikmati hari-hari kita bersama Tuhan. Tema pagi ini yaitu mempersiapkan diri akan kedatangannya. Getting prepared for the rapture. Mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Kalau orang Kristen, rapture atau diangkat, mungkin Pantekosta atau GBI mempunyai iman bahwa akan ada pengangkatan, dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan. Nah, rapture ini yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan kita tunggu-tunggu hal itu buat setiap manusia di dunia ini, dan manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Rapture di sini dikatakan bahwa suatu hal yang dimana hidup kita, hati kita, kehidupan kita sebagai anak Tuhan menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau kemarin saya lihat pernikahan Julianto dengan Anita, rapture di sini berbicara tentang kalau orang Batak itu ada tamu dari keluarga pengantin pria atau wanita, dia nyambut rapture di tengah-tengah kemudian terus mundur. Nah, ini namanya kita pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, itu yang dikatakan kita menyongsong. Menyongsong artinya apa? Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita buka dalam ayat kita pada pagi ini, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dan 18. Kita baca ayat Alkitab kita pada pagi ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kami juga berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu tentang firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, dan akan berangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin untuk firman Tuhan. Yang tadi saya akan sampaikan bahwa kehidupan kita kalau pada besok hari atau hari ini Yesus datang ke dunia yang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Kita tidak di bumi ini, kita terangkat. Itu artinya mengangkat. Eskatologi berbicara tentang kehidupan yang akan datang dan berbicara tentang kekekalan. Jadi kita bukan hal yang sia-sia pada saat kita menuntut Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan, janjikan buat kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena apa? Di dalam selanjutnya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kami jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah janji yang begitu luar biasa yang kita nikmati kalau kita boleh menjadi orang percaya dalam Yesus. Dan suatu perbedaan yang besar di mana ada janji keselamatan dan kehidupan yang kekal, adanya surga buat kehidupan kita. Kalau Yesus datang yang kedua kali, karena pada saat Yesus datang yang kedua kali, di situ berbicara tentang kita hidup di dalam Kristus dan ada harapan di mana kita memiliki kehidupan kekal. Yang telah kita baca tadi bahwa Tuhan kita menyongsong Tuhan di awan-awan dan hidup tinggal bersama Dia. Artinya Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, yaitu jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Di sini berbicara apa, saudara? Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Bahwa Tuhan datang ke dunia ini yang kedua kali. Tuhan masih siapin kapling-kapling buat kehidupan kita. Oh, kaplingnya Pak Pendeta agak besar, kapling saya agak kecil. Oh, kapling saudara Bapak Marusaha, kaplingnya las yang besar sekali. Kita nggak tahu kehidupan kita seberapa besar kapling yang kita miliki hari ini, tergantung investasi saudara hari ini ya saudara, kesempatan yang Tuhan berikan buat kehidupan saudara untuk tinggal. Bagaimana kita hidup? Jadi orang Kristen nggak perlu menangis, nggak perlu bersedih pada saat mengalami kematian. Kita nangis-nangis. Obunya sudah bilang, aku sudah bebas. Dia sudah mendapatkan surga.
Artinya, di mana orang Kristen pada saat Yesus datang kedua kali, itulah penantian kita. Penantian kita. Di mana kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dikatakan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang dimana kematian orang menjadi yang menakutkan, yang menjadi hal yang membuat duka cita. Ya Tuhan mau kita mengerti. Kalau saat kita mati nanti, waktu hari ini besok dipanggil Tuhan, kita nggak tahu keadaan kita besok. Tapi bargaining dan kompas petunjuk hidup kita, bagaimana kita hidup hari ini. Saya teringat dengan orang yang takut kematian. Itu adalah penyanyi yang kita dengar. Saya sering dengar lagu anak remaja. Andai itu tahu. Liriknya begitu luar biasa. Kadang-kadang begitu ketakutannya. Seseorang penyair ini menulis puisi. Andai ku tahu, lagu umum saudara. Kapan tiba ajalmu, aku akan memohon Tuhan panjangkan umurmu. Andai ku tahu kapan tiba masaku, aku akan memohon Tuhan jangan ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Ingat cinta hati kita pada saat hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan dan kita perbuat, dan pada akhirnya kita lakukan seorang yang merupakan wanita yang bodoh, perempuan yang bodoh, dan Tuhan kita mau menjadi perempuan yang bijak. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, kita siap menyalahi Tuhan. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan kalau kita hidup di dalam percaya dalam Yesus Kristus. Kematian adalah suatu kemenangan karena kita sudah melewati pertandingan iman yang luar biasa. Aku telah mengerjakan pertandinganku yang dengan baik. Jadi berapa kita hari ini yang sebelum kita dengar lagu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini apa? Melayani Tuhan. Sehingga saya seringkali ikut penguburan. Pada saat penguburan, Pak Pendeta selalu ngomong begini, contohnya, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Mazmur 116 ayat 15. Saya sering kalau ikut bagian ibadah selalu itu saya. Berarti karena kita mati, pada saat kita ini sudah tidak di dunia ini lagi, kita tuh berharga di mata Tuhan, terhitung dan berharga kalau kita punya kualitas hidup benar di mata Tuhan. Tapi kalau tidak, adalah suatu kekekalan yang abadi di mana Tuhan kita tidak bisa menjauh sama Tuhan. Selanjutnya saudara, tujuan dari kedatangannya di ayat selanjutnya 1 Korintus 4 ayat 14, di saat dimana kita berkumpul satu dengan yang lain bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa di satu Tesalonika yang kita buka ya saudara.
jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang pertama yaitu tujuan Tuhan adanya kedatangan manusia, kedatangan Dia ke dunia ini. Yang pertama, mengumpulkan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang percaya akan Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan dikumpulkan karena Tuhan. Orang-orang itu akan menyambut Tuhan dan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang seiman dan orang-orang yang hidup sesuai dengan Tuhan. Jadi seberapa kita hari ini kita mau merindu berkumpul bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu Dia datang untuk membangkitkan umatnya yang telah mati dan mengubahnya yang mereka yang masih hidup. Artinya apa? Di sini yang dikatakan pengangkatan. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua yang masih hidup diubah, diangkat. Saya pernah nonton film 2-3 tahun yang lalu tentang Rachel, lempar, di mana pada saat gemuruh napiri sangkakala bunyi, malaikat ini orang-orang yang setia Tuhan lagi baca Alkitab, lagi berdoa, sisa bajunya doang, bajunya, sepatunya, dasinya yang tertinggal, dia langsung. Demikian juga hari itu kakek neneknya yang sudah dikubur, di sini kami berbicara, dia akan diangkat. Dia langsung akan diangkat. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Semua yang pengangkatan itu sama, yang sudah meninggal bertahun-tahun, yang sudah diangkat semua dibangkitkan, dan di sini dikatakan berkumpul satu dengan yang lain bersama-sama dengan Dia. Makanya kalau bicara tentang akhir zaman, eskatologi, dunia kedatangan Tuhan Yesus, kadang-kadang ada kengerian dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena di situ adalah tanggung jawab kita dalam Tuhan. Ada Tuhan bertanggung jawab kita dari penebusan kayu salib, di mana Tuhan sudah memberikan anugerah dan kasih setianya buat kehidupan kita. Di mana begitu besar akan dunia ini sehingga Dia mengatakan dengan tunggal supaya kita dapat kekekalan. Tapi permasalahannya keselamatan itu harus dikerjakan dari hari ke hari. Dan disinilah yang Tuhan mau. Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Di situ ada pilihan. Pada saat kita bertanggung jawab akan hidup kita, bertanggung jawab kehidupan kita mengalami pengangkatan. Kita akan diangkat. Pada saat kita tidak bertanggung jawab, kita masih ditinggal di bumi ini yang akan lenyap dan dihancurkan, dan timbulnya kesengsaraan yang luar biasa. Wah, itu kan cerita Alkitab, Pak. Firman itu adalah kebenaran sejati yang kita harus percaya. Buku guidance kita. Kalau kita nggak percaya ya susah berbicara kepercayaan. Dan sesungguhnya di sini adanya pahala.
atau mahal mungkin buat orang Muslim, tapi kalau kita upah, jadi ada upah buat kehidupan kita. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku. Wahyu 22 ayat 12. Untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada saat Tuhan minta pertanggungjawaban buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dapat anugerah, orang-orang yang dapat keselamatan, dan orang yang boleh percaya sama Yesus, kita dipilih oleh Allah. Dan kemudian Tuhan pada saat kita mengerjakan perbuatan kita, di Wahyu 22 ayat yang ke-12 dikatakan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya apa? Ada perbuatan yang kita kerjakan hari-hari ini. Seberapa kita mengerti bahwa disinilah upahnya mengikut Tuhan. Dan saat ini juga terjadi pemisahan. Yang saya katakan pengangkatan itu ada pemisahan, saudara. Kita buka di dalam Matius 25. Ayat yang ke-31. Semua baca ya. Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan Ia memisahkan mereka seorang pada seorang yang lain, sama seperti memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Mu, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, kedatangan anak Tuhan ke dunia ini, yaitu kita akan dipisahkan. Seberapa kita yang peduli, dia 35-nya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang yang benar menjawab, katanya dia, kata Tuhan, bila mana Tuhan, bila mana engkau lapar dan engkau memberi makanan, dan haus akan memberi minuman? Bila kami melihat engkau sebagai orang asing. Tuhan katakan, orang-orang yang di tetanggamu, di sekeliling, itulah yang menjadi beban kita. Pemisahan ini antara ilalang dan gandum kita, itu akan terjadi pemisahan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi kehidupan kita. Bukan kehidupan kita itu semuanya berjalan dengan baik. Ada pemisahan antara gandum dan lalang, di mana domba dan kambing. Dan akhirnya kita berbicara tentang bagaimana cara Allah datang, kenapa Allah itu datang ke dunia ini. Yaitu Dia datang secara pribadi. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu
bulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Tuhan datang ke dunia ini sama dengan Ia terangkat. Jadi pada saat Tuhan dengan tubuh kemuliaan naik ke surga, Dia demikian juga caranya, Dia turun juga dengan hal yang sama. Karena Kisah Rasul 1 ayat 11 demikian berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat Ia terangkat ke surga meninggalkan kamu? Aku akan datang kembali dengan cara yang sama seperti aku melihat Dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus itu nanti naik ke surga, Dia juga demikian dengan tubuh yang sama, Dia akan turun kembali ke surga, ke dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tiba-tiba, seperti tidak diketahui, saudara. Di dalam Matius yang ke 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Artinya kita harus berjaga-jaga. Mau ada maling atau tidak ada maling, kita harus siap-siap. Pada saat lengah, berbahaya buat kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri kehidupan kita, supaya kita pada saat Dia datang, apapun siang malam ataupun pagi, kita siap menyongsong Tuhan, dan stamina iman kita masih ada, minyak kita masih banyak, minyak kita tidak habis. Pada saat minyak kita habis, kita harus tambahkan hari-hari ini dengan minyak yang baru, minyak yang baru, minyak yang baru, pengurapan baru, hidup dengan yang benar-benar di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Yang selanjutnya, Ia datang dengan penuh rahasia. 2 Petrus yang ke 3 ayat yang 10. Tetapi pada waktu Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari waktu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan api, nyala api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang. Jadi mau gunung, mau apa akan hancur. Di situ sudah mulai kekacauan terjadi, dan Tuhan akan membuat namanya langit baru, bumi baru. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nanti masuk, kalau kita dipilih, sudah melewati screening, kita lolos masuk surga, kita masuk ke dunia baru, langit baru, bumi baru, LB3. Dan akhirnya pada saat terjadi hal yang dahsyat, Ia datang disertai dengan bunyi sangkakala yang hebat, dahsyat. Dan pada waktu itu tampak Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi meratap, dan mereka melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan Ia menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, dan dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat ke tempat, dari 4 penjuru, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Artinya apa? Seluruh dunia, seluruh bumi ini mengalami keguncangan yang dahsyat, tapi Dia akan panggil, Dia akan angkat
dipilih A, B, C, D, E. Enggak semua. Enggak semua. Enggak semua. Kita diangkat atau tidak diangkat itu adalah hari ini. Mulai dari itu kita mau sesuai diri kita. Bagaimana yang kita pilih yang ngaco dari Tuhan. Bagaimana kita, bagaimana hari-hari kita yang melakukan. Jangan kita terlena, tapi kita harus pikirkan mana Yesus akan datang. Baik mereka yang sudah meninggal akan dipilih. Bagaimana kita hidup hari ini akan dipilih. Selanjutnya, bagaimana kita mempercayakan kedatangan Tuhan yang merupakan ini tema dalam pertemuan ini, di mana 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Karena itu dibukakanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Artinya, kalau Tuhan sudah berkata-kata memberikan kita, memberitahu update rahasia, karena Alkitab mencatat 300 kali dia memberitakan di Perjanjian Baru, 300 kali tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tapi manusia hari-hari ini tidak memikirkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tidak tergetar hatinya sedikit pun tentang kedatangan Yesus kedua. Yang tergetar hatinya bagaimana hidup hari ini. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu worry akan hidup ini, tapi kamu harus takut akan hari yang akan datang. Tuhan mengingatkan kita, tapi kita hari ini takutnya apa? Waduh, kalau saya punya ini gimana ya? Oh, berapa begini, tapi dia nggak lihat seberapa besar investasinya di dunia, di surga. Itu yang Tuhan lihat. Kamu jangan pikirkan harta di dunia ini, mengapa kalau kamu memakannya. Pikirkan harta kamu yang di surga. Tapi manusia kecenderungan masuk hari-hari ini pikirkannya apa? Apa yang ada di depan mata dia hari ini? Gasak, busuk. Jangan pikirkan. Yang penting aku happy. Persiapan orang percaya tetap setia. Kalau kemarin Pak Pendeta khotbah tentang percaya tetap setia. Di Wahyu 2 ayat 10, janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Kita nggak usah takut apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati dan engkau akan menunaikan kepada mahkota kehidupan. Artinya bukan 10 hari, saudara. Artinya iblis senantiasa menghajar kita setiap hari supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita punya kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan, kita tidak tergoyahkan. Iblis akan hancurkan kita. Dia mau bawa teman dong. Dia bawa teman sebanyak-banyaknya, teman dia di bumi ini. Nggak tinggal diam. Tapi kalau orang yang tetap standing di hadapan Tuhan, walaupun pencobaan, walaupun ujian, walaupun tantangan ke depan, walaupun mungkin ada kesulitan kehidupan yang saya mungkin kita setiap manusia mengalami kesulitan kehidupan, tapi dia tetap standing. Engkaulah apa?
penuh kekuatan. Kadang-kadang lagu itu jadi rema buat kehidupan kita, supaya kita tetap setia memandang Tuhan. Jangan karena sembako kita lari pada Tuhan. Jangan karena pasangan hidup kita lari dari Tuhan. Jangan karena hal-hal yang remeh-temeh kita tukarkan kehidupan kita dengan kacang merah. Tapi kita mau konsis, tetap setia. Apa yang ada hari ini, kita mau setia depan Tuhan, sehingga kita boleh menyongsong Tuhan di alam bawah. Yang kedua, kita giat melayani Tuhan dan bersama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kasih, berilah teguh, jangan goyah, dan jangan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mau giat di depan Tuhan. Kita mau datang ke depan Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Kita mau ke gereja. Kita mau bikin program gereja. Bagaimana kita boleh useless? Jangan useless, tapi user, berguna. Kita menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang menjadi berbagi berkat buat orang banyak. Menjadi mangga yang manis, bukan mangga yang sepet. Sehingga kita dapat menjadi teladan buat orang lain. Dimanapun kita berada, kita dilihat muka kita penuh kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan harapkan. Dan pada saat pengangkatan kita tidak gampang ya, Ibu Pangarujuan langsung diangkat Tuhan karena setia dalam bentuk asli hari. Kita nggak tahu di rumah mulai kedua untuk kita semua. Rumah Kuriati diangkat karena mau melayani anak-anak sekolah, mau jadi teladan. Banyak hal yang kita mau isi ruang isi supaya kita boleh giat melayani Tuhan dan sesama. Yang terakhir saudara, menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Karena itu ingatlah baik-baik, Efesus 5 ayat 5. Tidak ada seorang sundal, orang cemar dan orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dari Allah. Janganlah kalau kehidupan kita sudah bersih, janganlah kehidupan kita sudah suci, kehidupan kita kudus, kita mau dicemarkan. Iblis hari ini memberondong kita. Iblis hari ini menyajikan hal-hal yang luar biasa melalui internet, melalui Facebook, melalui media Instagram. Tinggal klik, buat yang cowok-cowok, sajian begitu luar biasa, menantang dan menggoda. Buat ibu-ibu, media sosial begitu luar biasa, jendela dunia bisa dilihat. Klik, pakaian yang baru, baju-baju yang baru. Tantangan demi tantangan pasti ada buat pria kepada wanita, ibu-ibu yang suka belanja, tantangannya. Buat remaja begitu luar biasa, hati-hati dalam pacaran. Rasa kalau jatuh di situ, kau tidak sadar. Buat kita yang sekolah, anak remaja yang sekolah, bagaimana kita sekolah? Mendisiplinkan diri, jangan belajar menyontek. Kalau udah nyontek jangan bangga. Kalau bisa dengan otak kita sendiri mengerjakan apa yang kita sedang persiapkan. Pada saat kita menyontek, akibatnya kita nyontek di sekolah, kita mencuri kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya akan timbul buahnya. Pada saat kerja pasti akan dipastikan saudara akan korupsi karena sudah terbiasa di sekolah mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Pada saat kerja hatinya akan berkompromi. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Tuhan mengingatkan kita, aku akan menyongsong engkau pada
kita akan menyongsong Tuhan. Orang bilang dengan maju. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Dan makin berdiri. Besekarabana takasih kita. Kedatangan Tuhan yang kami nantikan. Seberapa kami siap, Bapak? Itulah jawaban hari ini, Tuhan. Kami bahwa Tuhan mempersiapkan diri, Tuhan, menjadi orang percaya dan orang yang setia kepada Engkau, Tuhan. Yang di hati takut akan Engkau, Tuhan. Kami mau bergelora, Bapak, dengan roh yang nyala-nyala, Tuhan, melayani Engkau, Bapak. Dan kami belajar untuk menjaga diri kami, Tuhan, sehingga tercemar tidak ada. Karena kami tahu, Tuhan, pada saat Engkau datang ke dunia ini, ada kuasa Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang tepat dan terpilih. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkau pasti datang kedua kali, Tuhan. Ajar kami mempersiapkan diri untuk kami terus tetap setia melayani pekerjaan Tuhan yang sesat. Untuk kami terus tetap berkobar-kobar Tuhan melayani pekerjaan Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tidak ada satupun yang ditinggal dalam kesusahan. Semuanya diangkat oleh Tuhan.
kali ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan. Hamba mengangkat tangan kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Hamba tidak mengerti pergumulan dari hari ke hari. Yang kami percaya Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami tahu hidup yang semakin sulit bagi orang dunia, tetapi bagi kami Allah memberikan kemudahan dalam setiap usaha kecil maupun besar. Tuhan memberkati. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Sarlota Manafe yang di ruang ICU, orang tua dari Bapak Samuel Landu. Hamba bersama jemaat mengangkat tangan. Kiranya Allah menyembuhkan melalui tangan-tangan dokter. Tuhan akan menolong sehingga mujizat boleh terjadi. Dan kami tahu Engkau juga mengerti Bapak Samuel Landu begitu setia hati di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberi pertolongan. Kami berdoa untuk Ibu Lina Siaang yang jam 9 malam sudah dioperasi dan setelah sembuh dapat berjalan dengan baik. Dan kalau pada hari ini boleh kembali, juga Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan yang semakin disempurnakan. Ya hamba-Mu, ia pelayan dan abdi-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Muzilah, ibu dari Bapak Kris yang saat ini ada di Hermina, juga Tuhan akan tolong. Doa kami biarlah melalui operasi pasang ring dapat berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik. Ia semakin sehat sebab ia seorang pelayan Tuhan yang berpuluh-puluh tahun melayani bersama hamba-Mu di setiap hal. Dan Engkau melihat Bapak Kris yang begitu setia hadir dan melayani, bermain musik di tempat ini. Orang-orang yang setia seperti mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ibu Bapak terus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Bapak terus tetap kuat, terus tetap berharap, hari demi hari biarlah dia semakin penuh dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Bapak terima kasih. Kami percayakan jemaat-Mu yang lain yang hamba tidak sebutkan yang saat ini mungkin sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Berkati setiap mata pencarian umat-Mu. Melalui mata pencarian umat-Mu, jemaat Tuhan diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat di tempat ini. Khususnya buat perayaan Natal yang banyak membutuhkan dana, dan kami tahu Tuhan memberkati panitia yang bekerja terus menerus, dan kami percaya jemaat-Mu akan mengambil bagian dan semuanya akan tercukupi. Bapak terima kasih. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami tidak main-main lagi dalam perkara-perkara rohani, sebab dipastikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kami harus mempersiapkan diri untuk kami di hadapan Tuhan. Bapak berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi masyarakat kami sekitar, dan nama-Mu dimuliakan. Keamanan negeri ini, kesejahteraan negeri ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Melalui kepemimpinan Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga kesejahteraan semakin nyata, perekonomian semakin membaik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kepemimpinannya dengan kami boleh beribadah dengan leluasa. Berkati semua kami yang hadir Tuhan, dan sekiranya kami mau kembali Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami ingin menyatakan kasih kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Jemaat tidak menjadi miskin dan berkekurangan. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Saudara-saudara akan berbakti dan berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan